Di balik suasana pedesaan yang tenang di Desa Kepuklagen, Kecamatan Uringinanom, Kabupaten Gresik, tersembunyi sebuah potensi ekonomi yang sedang berkembang pesat, peternakan kambing terpadu. Desa yang berada 40 km dari Kabupaten Gresik, bertetangga langsung dengan Kabupaten Mojokerto ini, tak hanya mengandalkan penjualan daging atau anak kambing, para peternak di sini juga berhasil mengolah produk turunan seperti susu kambing segar hingga sabun alami berbahan dasar susu kambing yang kini makin diminati masyarakat. Salah satu pelopor peternakan modern di desa ini adalah Libi, berusia 37 tahun, seorang karyawan aktif di PLN yang sekaligus menjadi pemilik peternakan. Om Yebi, di tengah kesibukannya sebagai pegawai, ia tetap semangat mengelola usaha sampingan yang justru kini mendatangkan pendapatan hampir mengalahkan gajinya. Libi menceritakan awal mula dirinya terjun ke dunia peternakan. Semua bermula saat pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020. Kegiatan di luar rumah terbatas, namun tenaga dan waktu luang melimpah. Dari situ, Libi mulai melirik dunia peternakan dengan serius. Apalagi ia memiliki teman yang sudah lebih dulu berkecimpung di bidang ini. Peternakan milik Libi kini memiliki sekitar 130 ekor kambing produktif, dengan jenis unggulan seperti peranakan Etawa, Sapera, dan yang terbaru Burja jenis kambing hasil persilangan yang digadang-gadang sebagai kambing masa depan, karena produktivitas dan kualitasnya tinggi. Dalam setahun, ia membagi masa kelahiran menjadi 2 semester. Setiap semester, sekitar 25-30 ekor cempe anak kambing lahir dan dijual dengan harga rata-rata 1,5 juta rupiah per ekor. Kalau kita hitung, dari cempe saja 1 semester bisa dapat 35 juta rupiah, 2 semester 70 juta rupiah setahun. Selain itu, susu kambing yang diperah tiap hari menghasilkan omset sekitar 3 hingga 4 juta rupiah per bulan. Tidak hanya dijual dalam bentuk segar, Libi juga mengolahnya menjadi sabun batang alami. Sabun ini dipercaya memiliki manfaat untuk mengatasi kulit kering, menjaga kelembapan, dan mengurangi bercak hitam di kulit. Tak ketinggalan, limbah kandang juga dimanfaatkan menjadi pupuk organik yang laris manis untuk pertanian, terutama di kalangan petani lokal. Dari pupuk ini saja, ia bisa mengantongi hingga 8 juta rupiah bersih setiap semester. Yang menarik, seluruh kegiatan peternakan ini dilakukan di lahan yang tidak sampai 500 meter persegi. Kandang kambing dibangun dari kayu jati, manajemen peternakan dilakukan dengan serius dan terstruktur. Om Yebi saat ini hanya mempekerjakan 2 orang karyawan tetap, namun mampu mengelola ratusan kambing. Libi juga berencana memperluas kapasitas kandang hingga menampung 150 ekor kambing. Ia ingin lebih fokus mengembangkan 2 jenis unggulan, Sapera, kambing perah dengan masa produksi susu lebih panjang dari PE dan Burja, jenis baru yang dinilai memiliki nilai ekonomis sangat tinggi. Salah satu inovasi paling menarik dari peternakan Om Yebi adalah pengolahan susu menjadi sabun. Awalnya, Libi kesulitan menjual susu segar ke pabrik karena harga beli dari industri makin menurun. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengolah sendiri hasil ternaknya. Sabun berbahan dasar susu kambing buatan Om Yebi kini menjadi produk andalan. Selain alami, sabun ini bebas bahan kimia dan cocok untuk kulit sensitif. Produk ini menjadi bukti bahwa peternakan tak melulu soal pakan dan kandang, tapi juga bisa menjelma menjadi usaha kreatif yang berdaya saing tinggi. PLT Bupati Gresik, Dr. Aslucul Alif, yang sempat meninjau peternakan di Kepuklagen, memberikan apresiasi besar atas inisiatif warganya. Ia menilai sektor peternakan bisa menjadi solusi nyata dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan, terutama di pedesaan. Sektor peternakan, menurut Alif, bisa menjadi solusi menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Gresik. Tidak mungkin berpikir bantuan sosial atau disuruh bekerja di pabrik padat modal. Menurutnya Dispertan harus punya effort tinggi mengenalkan peternakan kepada anak muda memiliki potensi yang sangat besar secara ekonomi. Itu nanti tugas Dispertan untuk mengenalkan mengelola kambing, sapi, ayam seperti apa, agar anak muda lulus sekolah, lulus kuliah mau di bidang peternakan. Selain kambing, Desa Kepuklagen juga mempunyai potensi sapi. Presiden Prabowo Subianto membeli 2 ekor sapi sekaligus di desa ini. Pemilik dari peternakan kambing ini, di sini ada banyak jenis ternyata, dan kami juga baru paham tentang kambing-kambing ini. Ada yang diambil susunya, kemudian ada yang besar, memang untuk potong daging, maupun yang digunakan untuk
itu namanya? Oh, Dagingnya itu daging yang khusus stick. Karena kan daging ada yang memang konsumsi biasa, sama ada yang untuk stick, untuk standar restoran. Dan alhamdulillah di sini memang ada semua. Selain Susu itu ternyata di sini sudah mengolah. Yang pertama memang langsung susunya itu diolah, dipasteurisasi, kemudian langsung bisa dikonsumsi. Kemudian yang kedua ternyata bisa dijadikan sabun dari susu kambing. Awalnya waktu COVID 2020 di mana banyak pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan di luar, sehingga banyak tenaga yang berlebih yang harus disalurkan. Nah, dilalah kok punya teman yang berkecimpung di peternakan. Saya melihat kok potensinya kok bagus. Coba saya pelajari dari 2020 dan sampai 2025 sekarang, alhamdulillah potensinya sangat menggiurkan sebetulnya. Bahkan untuk pendapatan per bulannya itu kalau di rata-rata itu bisa mengalahkan gaji saya yang ada di kantor saya. kalau boleh tahu berapa bulan? Kalau per bulan ini sebetulnya nggak bisa per bulannya, ini kan per panennya. Per panennya itu kalau biasanya ini kemarin panen di bulan 1 sampai bulan 2 Januari Februari kita panen di angka 40 ekor. 40 ekor cempe. 40 ekor cempe itu per cempenya paling jelek aja 1,5 juta. Nah, itu kita panen 6 bulan sekali karena indukannya kan banyak. Indukan kami ada 50, 25 semester 1, 25 semester 2 itu pasti lahiran. Itu kita konsep seperti itu. Kalau mau 30 ekoran ya kita coba aja kalikan kasar secara hitung kasar 30 di semester 2, 1 semester 30 di semester 2. Kurang lebih di itu. Itu dari sektor hewannya aja, belum susunya. Belum pupuknya. Seperti itu. Kalau susunya saja kisaran di 3 sampai 4 juta. Itu pasti kita dapat per bulan. Kalau yang 6 bulan itu kalau 30 ekor, 40 ekor terlahir, 10 kita nyatakan kalau ada kematian. Jadi 30 kali 1,5 juta aja udah di angka 35-an. Itu per semester. Itu ada 270. Belum pupuknya itu per semester itu kita dapat angka di 12 jutaan, Pak. Itu bruto, itu kan. Kalau bersihnya di 8, kalau 2 semester 16 juta. Itu kalau per tahun itu bisa ngalah-ngalahkan gaji kita 1 tahun juga nih sebagai karyawan PLN gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.